Assalamualaikum, apa kabar Sobat Tani? Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan dalam segala urusan. Alhamdulillah, saya senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam video kita kali ini. Yuk langsung saja kita simak. Bener, itu hantenan berarti, ngerti lho Pak. Dari situ, wah ini sialnya saya, wis kadung janjeni dong. Ora dodolan, tak sebarkan. Berarti wis dinduk mau kementerian orang melu aku kabeh ya wis ora ono urusan. Saya tidak bertanggung jawab atas itu. Saya jalan itu ya karena pertanggungjawaban nazar saat sebelum melakukan penelitian. Wis wong Quran arep diomong kuwi gapate ilmiah. Terus ono sing ngomong ilmu pengetahuan dan Quran itu dua konsep yang berbeda, hanya orang bodoh yang ngomong kayak gitu, Pak. Ono iki mau isu enek profesor yang ngomong ngono neh. Yo beda pengetahuan karo agama, jarene ngono to. Seolah-olah agama itu tidak terkait dengan ilmu pengetahuan. Padahal jarene Allah itu di Quran menceritakan awal hingga akhir gitu toh. Oh, agama karo pengetahuan sesuatu hal yang tidak bisa disandingkan. Sayangnya profesor lagi Pak yang ngomong kayak gitu. Jadi saya siap akhirnya timbang terlalu melebar ya, kita ketemuan baik. Nek nggak bisa sendiri banyak orang nggak apa-apa. Nek saya nggak ada timnya, mau ngidi yo dewi yo. Nek ini dibayar nek semua orang seneng ngono yo. Wis sempul siji-sijine yo nggak ngerti kan Pak. Tapi yang jelas satu, apapun itu yang tak lakukan janji Pak. Nek janji karo wong mlenjani nggodok ora Pak. Nah, sampean janji nih karo Quran. Lah nek terus ora tak tepati, jarene kun tok ngono. Selesai kowe ngono ya iso juga loh. Apa-apa wis. Jadi Biosaka dari awal tentang rumput, tentang pertanian, tadi datanya satu dan yang lain mendukung enggak? Belum ditulis nih, tapi yang tak ceritakan satu dan yang lain mendukung atau melemahkan? Memenuhi ilmiah enggak? Ketimbang jenengan pengen sehat tapi yang dipangan racun, itu masuk akal enggak? Nek tidak masuk akal ilmiah enggak? Ya wis, kok iso para ahli ora ngomong, kok iso kuwi nyebar ning dindi, kok iso kabeh wong mangan saka hasile kuwi, ngono ta? Ya wis iku tugasnya para ahli. Ini tadi yang masuk air dingin Bapak Ibu, selulosannya udah keluar? Udah keluar? Wis iso dadi bubuk? Perlu mikroba? Berarti nggak perlu susah. Ketika air rendaman rumput disiramkan ke tanaman, mikroba di tanah aktif. Berarti kita menyiramkan media atau makanannya mikroba. Iya. Terus perlu nambahkan mikroba dari botol lagi nggak? Yowis. Terus kalau di tanah berlaku habitat, perlu nyari mikrobanya pohon bambu tidak? Berarti nggak perlu ya? Sepakat? Ya wis, kuwi wong biyen tani ya wis ngono kuwi, Pak. Tak konfirmasi ning Mbah-mbah ya ngono kuwi ternyata. Tak konfirmasi di Baduy ya ngono kuwi ternyata. Selesai. Inilah Biosaka yang diambil bukan menghancurkan bahannya, yang diambil untuk melepas kulitnya. Ternyata yang bisa membuat kapasitas ini dengan larutan yang sepekat ini tapi nggak busuk, ini bisa Pak di blender. Warnanya juga mungkin akan sama, tapi dia busuk, berarti kan rusak. Saya pengen ini bahan nggak busuk, ternyata hanya bisa dibuat dengan tangan. Jadi tangan itu nggak salah-salah. Saya yuk gregetan Pak, penelitian Suprono Suprini desain mesin. Saya dulu kerja di perusahaan kapal. Saya kalau ada waktu saya coba menggambar desain-desain mesin sing kira-kira bisa mewujudkan apa yang
yang tak lihat dari bahasanya cairan buah-buahan atau air buah. Buah itu nek baru diperes itu homogen kan, tapi nek dipindah di botol dibiarkan lama terdegradasi, terus ada ledakan amoniasi. Saya mikir piye carane iso gawe larutan yang dia tetap stabil seperti air saat di dalam buah, dia nggak meledak gitu. Alhamdulillah ya ketemu ini ternyata. Ini ketemunya dari mana? Ini menggabungkan beberapa surat di Al-Quran. Manusia itu dari air. Surat An-Nur ayat 45. Kok An-Nur 45? Bukan An-Nur 45. Al-Furqan ayat 54. Terus rumput, kenapa tidak pilih Al-A'la ayat 45? Karena makhluk pertama yang diciptakan. Menurutku lo ya, menurut ulama yang lain nggak tahu, wong saya bukan ulama. Ya sakarepku lo ya. Wong sing tak waca ngono kuwi ya. Ayat 4 dan 5, 4 Al-A'la ayat 4 dan 5. Al-A'la kan nggak sampai 45 ayatnya. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la. Allah dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi. Lalu Allah menyempurnakan ciptaannya. Terus Allah menentukan seluruh kadar-kadarnya dan memberikan petunjuk. Lalu Allah menumbuhkan perumputan. Kok suket ya? Nah terus terus kita diciptakan dari air. Terus kita itu semuanya makan dari hasil yang tumbuh di atas bumi. Itu surat Yunus ayat 24. Iki banyu kabeh mangani suket kabeh niki ngono lho. Berarti bener orang tua dulu. Kabeh sing dipangan kewan ora mati uduk racun. Kewan kuwi ngerti mangan nggon tumbukan suket sembarang di sing racun sing ora. Sing racun di endoni gitu tuh Pak. Sing racun nggak mungkin dipangan kewan. Tapi sapi nggak perlu ngelep kan? Sapi nggak pernah ngelep. Sapi tahu mana yang racun, mana yang tidak. Ketek yo ngerti, bajing yo ngerti di sing racun, di sing ora. Kira-kira cerdas endi? Wis ngerti ra dipangan, wis ngerti racun dipangan, ngono to? Nek diomong pinter ketek ya ora mungkin. Berarti kita sedang tidak sadar. Ya toh? Makan racun dan berdoa. Ayo, diomong pinter ketek kan tidak mungkin toh. Nek pas sadar ternyata kita sedang tidak sadar. Jadi ya, kenapa yang remet ini akhirnya tak jadikan media tangan itu karena Al-Furqan ayat 54. Manusia juga diciptakan dari air, bukan tanah. Yang diciptakan dari tanah itu hanya ada dua. Versi Quran lo ya. Itu di Ali Imran ayat 59. Yaitu penciptaan Isa dan penciptaan Adam. Udah. Selebihnya kita dari air, berarti air sama. Terus rumput ini ditumbuhkan dari air, segala macam tanaman-tanaman ditumbuhkan dari air. Saya pikir tiga elemen air, manusia dan rumput bisa disatukan menjadi satu kekuatan homogen namanya. Seperti makanan yang baik yang ada di dalam buah-buahan yang dia tumbuh dari tanah yang sama menghasilkan buah-buahan yang berbeda padahal airnya sama. Jadi ini penggabungan yang bisa menjelaskan otomatis yang meneliti. Tapi nek diomong Al-Quran itu gak ilmiah, ya berarti kan jawabannya kesimpulan benar. Al-Quran durung mesti benar, ngono toh? Atau Al-Quran kebenarannya diragukan, ngono enggak? Wani ra ngono kuwi. Enggak berani. Satu redaksi mana yang menguatkan Biosaka. Begitu tak share ayatnya, yo enggak ngene iki karo emot guyu. Ya wis mantap. Alhamdulillah. Biosaka sudah 6 tahun muncul ke publik. Alhamdulillah hari ini sudah insya Allah secara masif sudah lebih dari 2 juta petani jalan terus ketok tular. Nek kalau yang ini kita terbukti masuk ragungan dari kancane to Pak. Ini toh masuk jenengan mentolo kancane makan racun terus. Kira-kira mentolo ora Pak? Masuk jenengan mentolo nyemprot racun dipangan dhewe anak bojone ya melok mangan. Jenengan sok nek arep nyemprot
racun tangan diri Pak, anak bojone tukokne sing nuduh kuwi. Tukokne liyane. Ngapa Pak? Beda iki racun ngono. Iki men aku. Lah apa? Men cepet mati ndang rampung urusane ngono Pak. Kan nggak mungkin ya. Mungkin itu monggo sebelum ini selesai kita buka diskusi dulu nggih. Ada pertanyaan Pak? Apabila tidak ada hujan maka embun atau gerimis pun memadai. Ternyata ada versi air hujan itu menyuburkan, embun itu memadai, tapi nek ada kabut yang gelap itu bisa membakar. Seolah-olah kebun itu belum pernah ditanami sebelumnya. Nah, nek kabut kan banyu, tentu kan kabut itu air, embun itu air hujan juga air. Kenapa yang menyuburkan hanya air hujan dan embun? Kenapa yang kabut gelap itu membakar? Alasannya itu Pak. Makanya jangan nyemprot embun sampai basah. Tapi nek disemprot basah sekalian, itu malah nggak apa-apa sebenarnya. Cuman nek disemprot basah entek 15 tangki, terus nek disemprot embun entek 1 tangki, nek dampake padha wae jenengan pilih ndi? Tangki Pak. Iya no. Oh ya, drone ngono kuwi lho men canggih. Drone kuwi 250.000. Sekali nyemprot sewone, ya. Lah nek nyemprot dhewe ngendong tangki. Padha-padha setengah jam gor enteke. Enteke apa ya? Rokok saudut kali enggak? Hah? Lah kok nyemprot sak tangki kok dadak mangan dhisik. Nyemprot sak tangki. Alhamdulillah, demikian tadi Sobat Tani penjelasan-penjelasan dari Pak Ansar yang secara singkat, secara padat sudah memberikan banyak inspirasi dan pengetahuan dasar kepada kita tentang bagaimana harusnya bersikap pada lahan pertanian kita, pada tanaman-tanaman kita, bagaimana supaya menghasilkan produk yang sehat. Semoga memberikan inspirasi bagi kita semua dan semoga memberikan pencerahan untuk ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.